Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Taku, pria 35 tahun yang tinggal di salah satu kota besar di Afrika Selatan. Dia bekerja sebagai ilmuwan di salah satu perguruan tinggi kedokteran. Dia punya pekerjaan yang bagus dan karirnya juga mengalami kemajuan, sehingga dia bisa melakukan berbagai penelitian cabang ilmu yang digelutinya. Tapi Taku mulai menyadari bahwa kerjanya tidak sebaik apa yang diharapkan. Bahkan ia mulai bertanya-tanya, apakah dia sudah kehilangan kemampuannya. Terkait kekhawatiran yang dirasakannya, istri Taku juga mengatakan bahwa dia terlalu banyak minum minuman keras. Taku kemudian meminta istrinya untuk tidak ikut campur dalam urusannya dan bahwa dirinya tidak minum terlalu banyak. Selain itu, Taku juga mengatakan bahwa istrinya tidak memahami kalau dirinya hanya minum alkohol ketika membicarakan kontrak untuk penelitiannya. Meskipun membuat alasan untuk membenarkan dirinya sendiri, sebenarnya Taku menyadari bahwa dirinya mengkonsumsi terlalu banyak alkohol. Dia juga merasakan pengaruh alkohol itu dalam kehidupannya. Dia lebih sensitif dan mudah marah di rumah maupun di tempat kerja. Dia juga minum cukup banyak alkohol ketika makan malam bersama rekan kerjanya. Salah satu teman Taku menghubunginya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja. Mendengar itu, Taku sedikit marah dan menjawab mengapa dia bertanya seperti itu. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa kemungkinan besar temannya ini hanya mengkhawatirkan dirinya. Keesokan harinya, Taku menemui temannya dan mengatakan bahwa dirinya tidak yakin apakah dia baik-baik saja. Dia juga bertanya apakah temannya merasakan perubahan dari dirinya. Temannya mengatakan bahwa pada acara makan malam beberapa hari yang lalu, Taku minum alkohol lebih banyak daripada biasanya. Dia juga melihat beberapa kali Taku memarahi rekan kerjanya di kantor. Mendengar hal itu, Taku menyadari bahwa dia memang punya masalah, tetapi dia tidak tahu cara menyelesaikannya. Teman Taku ini kemudian bertanya, apakah kebiasaan minumnya mempengaruhi hubungannya dengan istri dan putrinya? Taku mengiyakan pertanyaan itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa dirinya menjadi lebih mudah marah kepada istri dan anaknya yang baru berusia 8 tahun. Temannya kemudian menceritakan bahwa dia juga pernah mengalami masalah serupa, yaitu mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Masalah ini hampir saja menghancurkan keluarganya. Tetapi sebelum hal itu terjadi, suatu hal mengubah hidupnya dan memberikannya tekad untuk menghentikan kebiasaan minumnya. Sesudah itu, dia sebisa mungkin tidak mengkonsumsi alkohol lagi. Taku kemudian bertanya apa yang mengubah kehidupan temannya itu. Temannya kemudian menjelaskan bahwa pertama-tama dia menemui dokter terlebih dahulu untuk memeriksa apakah kebiasaan minum alkoholnya berdampak pada kesehatan tubuhnya. Dia menyarankan supaya Taku melakukan hal yang sama. Taku pun menuruti sarannya dan menemui dokter yang direkomendasikan temannya. Sesudah melakukan beberapa pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa secara umum tidak ada masalah dengan kesehatannya. Tapi dokter itu mengingatkan kalau Taku tetap meneruskan kebiasaan minumnya seperti sekarang, maka kesehatannya akan semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Dokter itu kemudian menjelaskan bahwa ada satu penelitian di bidang konseling keluarga yang menunjukkan adanya pola tertentu dalam keluarga dan pemahaman tentang pola ini
membuat kita mampu menangani masalah dalam keluarga dengan lebih baik. Pertama-tama, penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya keluarga berusaha menjaga stabilitas. Beberapa hal yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga adalah yang secara sadar sebagai bentuk kasih sayang kepada keluarga. Tapi terkadang juga melakukan yang tidak kita sadari akan berdampak buruk bagi keluarga dalam jangka panjang. Dokter mengumpamakan keluarga seperti mainan yang digantung di atas tempat tidur bayi. Bayangkan setiap anggota keluarga adalah boneka yang tergantung dari mainan itu. Pada kondisi yang ideal, boneka-boneka itu akan menyeimbangkan satu sama lain, sehingga mainan itu tidak akan terjatuh. Sama halnya kalau setiap anggota keluarga memenuhi perannya masing-masing, maka keluarga akan stabil. Tapi kalau salah satu anggota keluarga tidak memenuhi perannya, maka stabilitas ini akan terganggu, sama seperti mainan boneka tadi. Kalau satu boneka diambil, maka posisi mainan itu akan miring atau bahkan terjatuh. Contohnya, bayangkan kalau dalam sebuah keluarga ada 3 anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak. Kalau ayah punya permasalahan dengan konsumsi alkohol, maka kemungkinan ayah ini tidak bisa memenuhi perannya sebagai kepala keluarga. Dia tidak mampu melakukan pekerjaan rumah maupun menafkahi keluarganya. Akhirnya ibu dan anak dalam keluarga ini harus berbagi tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi ayahnya. Anaknya membantu dengan pekerjaan rumah, sedangkan ibunya berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ibu dan anak ini kemudian tidak lagi melibatkan sang ayah dalam diskusi keluarga karena mereka menganggap ayahnya tidak bisa membantu apa-apa. Keluarga ini berusaha untuk menjaga stabilitas meskipun harus menambahkan tanggung jawab yang dipegang oleh anak dan ibu. Cerita ini menarik perhatian Taku. Dia berpikir, apakah istri dan putrinya juga merasakan hal yang sama akibat kebiasaannya minum alkohol? Dokter melanjutkan ceritanya. Sekarang bayangkan kalau ayah dalam keluarga itu menghentikan kebiasaan minumnya. Bisa jadi dia memutuskan untuk menjalani terapi adiksi alkohol, atau mungkin dia berusaha menghentikan kebiasaannya sendiri. Bagaimanapun, sekarang dia sudah mengatasi masalah alkoholnya. Karena tidak lagi mengkonsumsi alkohol, ayah ini kembali mampu menjalankan perannya dalam keluarga secara aktif. Sekarang dia ingin membantu menafkahi keluarganya, serta membuat keputusan mengenai keuangan maupun aktivitas keluarga. Dia juga berharap supaya istri dan anaknya mulai menghormatinya sebagai kepala keluarga. Tapi istri dan anaknya karena sudah terbiasa dengan peran yang mereka pegang sebelumnya, ketika sang ayah masih sering mabuk-mabukan, mereka juga sedikit meragukan apakah sang ayah bisa mempertahankan keadaannya saat ini dan tidak jatuh kembali ke dalam ketergantungan alkoholnya. Mereka akan kurang mempercayai kemampuannya untuk membuat keputusan sebagai kepala keluarga. Meskipun sang ayah sudah berhenti minum alkohol, perubahan yang terjadi secara tiba-tiba itu membuat stabilitas keluarga mereka terganggu. Dokter melanjutkan ceritanya. Ibu dan anak dari keluarga itu tentu saja sangat senang melihat sang ayah berhenti minum alkohol, tetapi perubahan ini membuat mereka kesulitan untuk kembali membiasakan diri dengan kehadiran sang ayah sebagai kepala keluarga. Terkadang mereka bisa membiasakan diri dengan mudah, tapi terkadang mereka tidak sengaja meninggalkan sang ayah dalam membuat sebuah keputusan. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya sang ibu membiarkan sang ayah memegang kembali peran utama dalam keluarga. Anaknya yang juga sudah terbiasa meminta pendapat kepada ibunya ketika membuat keputusan, mereka juga mungkin kesulitan untuk kembali melibatkan ayahnya dalam diskusi keluarga. Sekali lagi Taku bertanya-tanya, apakah keluarganya juga merasakan hal yang sama? Dia kemudian bertanya kepada dokternya, apakah ada cara supaya dia bisa mengubah hal ini? Dokter menjawab, iya.
Tetapi dia menjelaskan bahwa contoh yang diceritakannya tadi hanyalah salah satu cara sebuah keluarga menyesuaikan peran ketika ada anggota keluarga yang tidak menjalankan perannya. Terkadang diperlukan perubahan positif seperti menghentikan kebiasaan minum alkohol. Tapi di situasi lain, mungkin perubahan negatif seperti salah satu orang tua berhenti dari pekerjaannya dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk menemani anak. Terkadang perubahan yang terjadi tidak bersifat positif maupun negatif. Contohnya ketika anak tumbuh menjadi remaja. Perubahan ini tentu saja merupakan hal yang normal dan sudah diperkirakan sebelumnya. Tetapi tetap saja keluarga harus membiasakan diri dengan perubahan yang terjadi seiring pertumbuhan anak. Dokter mengatakan bahwa setiap keluarga pasti mengalami perubahan yang terjadi terus-menerus, dan setiap anggota keluarga pasti berusaha menjaga stabilitas keluarga selama perubahan itu terjadi. Dia kemudian mengumpamakan keluarga seperti minyak yang bisa berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya, tapi tetap menjadi satu kesatuan. Sama seperti keluarga yang sehat, yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya, maupun di dalam anggota keluarga itu sendiri, sekaligus tetap menjaga kesatuan keluarga. Keluarga yang sehat selalu mendukung dan mengasihi satu sama lain, sekaligus memberikan ruang supaya setiap anggota keluarga bisa bertumbuh menjadi pribadi yang independen. Dalam keluarga yang sehat, setiap anggota keluarga punya kebebasan untuk mandiri sesuai dengan tingkat kedewasaan mereka. Dokter menyarankan supaya Taku berbicara jujur dengan istrinya mengenai masalah yang dihadapinya, serta perubahan apa yang terjadi dalam keluarga. Taku juga harus memberitahu tentang tekadnya untuk berhenti mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Keesokan harinya, Taku menemui teman kerjanya yang kemarin menyarankan dirinya untuk menemui dokter. Saran itu sangat membantunya, tetapi dia masih ingin tahu bagaimana temannya ini bisa berhenti mengkonsumsi alkohol secara total. Temannya kemudian menceritakan bahwa yang membantunya berhenti bukanlah obat-obatan atau kekuatannya sendiri, melainkan seseorang yang bernama Yesus Kristus. Pengenalannya akan Yesus sebagai juru selamatnya memberikan makna baru bagi kehidupannya, sehingga dia bertekad untuk berhenti minum alkohol. Yesus Kristus memberikan hidupnya punya makna dan tujuan yang baru. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 77 386, 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.